Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Rini Rifani dari kelompok cabang atletik jalan kelas A semester 3. Dan dalam video ini saya akan menjelaskan tentang definisi jalan cepat dan jalan biasa. Langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu jalan biasa. Jalan biasa adalah gerak perpindahan tubuh dari satu posisi ke posisi lainnya dengan cara melangkahkan kaki secara bergantian. Jalan biasa ini kecepatannya dinilai tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Jadi santai saja, contohnya seperti ini. Selanjutnya ada jalan cepat atau race walking. Race walking adalah gerak maju dengan melangkahkan kaki tanpa ada hubungan terputus dengan tanah. Artinya salah satu atau kedua kaki kita harus selalu menempel atau menyentuh ke tanah. Terus jalan cepat ini ada dua jarak, yaitu jarak 20 km dan jarak jalan cepat dengan 50 km. Adapun contoh jalan cepat seperti ini. Selanjutnya ada penjelasan antara perbedaan jalan cepat dan jalan biasa yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya, Ritma Sukmawati, akan menjelaskan perbedaan jalan biasa dan jalan cepat. Perbedaannya yaitu jalan biasa adalah jalan yang biasanya dilakukan dengan rileks dan tidak terburu-buru untuk merefresh otak dan pikiran. Begitu juga untuk membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Dan biasanya jalan biasa dilakukan pada saat libur. Sedangkan jalan cepat merupakan cabang olahraga atletik berjalan gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Jalan cepat biasanya selalu diperlombakan, dan jalan cepat kedua kaki selalu dalam satu baris. Selanjutnya, peraturan jalan cepat yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sukmayanti dari PGSD Reguler 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan lari cepat. Ada 6 peraturan dalam lari cepat. Yang pertama, jalan cepat harus dilakukan dengan kaki depan menginjak tanah saat bagian kaki belakang diangkat untuk melangkah. Jika atlet tersebut tidak melakukan hal tersebut, maka akan dianggap melanggar. Kedua, peserta akan didiskualifikasikan jika mendapatkan 3 kartu merah dari 3 juri yang berbeda. Kartu merah diberikan kepada ketua juri. Jika hanya pelanggaran awal, atlet akan mendapatkan kartu kuning. Yang ketiga, saat awalan atau start harus dilakukan dengan berdiri. Atlet tidak boleh menyentuh tanah dengan tangannya. Yang keempat, ada 2 jenis pelanggaran yang bisa menyebabkan peserta didiskualifikasi. Pertama, gagal atau tidak memenuhi definisi jalan cepat saat mengikuti lomba. Kedua, melakukan pelanggaran saat lomba sedang berlangsung. Jika perlombaan jalan cepat dilakukan di lintasan, peserta didiskualifikasi harus meninggalkan lintasan. Kelima, jika lomba dilangsungkan di jalan raya, peserta didiskualifikasikan harus mencopot nomor yang di dada lalu segera keluar dari perlombaan. Lalu yang terakhir, yang keenam, peserta atau atlet jalan cepat dinyatakan sebagai pemenang apabila mencapai waktu tercepat di antara pejalan yang lainnya. Halo, nama saya Tini Suwardi. Di sini saya akan mempraktikkan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam jalan cepat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Dalam jalan cepat, start yang digunakan adalah start berdiri. Posisi badan pada saat melangkah yaitu posisi tegap. Pandangan lurus ke depan dan melangkah kaki satu garis lurus. Lalu ayunan siku pada jalan cepat ditekuk antara 85-90 derajat dalam kondisi tangan harus mengepal. Lutut harus lurus dan lakukan daya dorong penuh. Usahakan tubuh dalam keadaan rileks agar keseimbangan tubuh tetap terjaga. Nah, yang selanjutnya itu adalah hal yang perlu dihindari dalam jalan cepat. Yang pertama, itu adalah
kehilangan hubungan atau kontak dengan tanah. Artinya saat kita melakukan jalan cepat, jangan sampai kita berlari ya teman-teman. Karena pada saat berlari, ada saat dimana salah satu kaki kita itu tidak menyentuh dengan tanah atau melayang. Yang kedua, badan berada pada posisi yang condong baik terlalu ke depan ataupun terlalu ke belakang. Yang ketiga itu adalah atlet atau kita tidak boleh menarik atau menurunkan titik pusat gravitasi badan saat melakukan jalan cepat. Yang keempat, atlet atau kita tidak boleh mendorong titik gravitasi menurut jalur zigzag. Yang kelima, langkah kaki saat berjalan itu tidak boleh terlalu pendek. Yang keenam, pandangan itu tidak fokus ke depan seperti itu. Dan contoh hal yang perlu dihindari dapat dilihat dari video berikut. Halo, saya Siti Zahra Nursolihat. Saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik dalam pelaksanaan jalan cepat. Baik, langsung saja ke teknik yang pertama, yaitu teknik start. Start dalam jalan cepat itu menggunakan start berdiri. Sikap start yang biasanya digunakan itu ada pada aba-aba bersedia. Atlet atau kita harus menempatkan kaki kiri di belakang garis start, sedangkan kaki kanan di samping belakang kaki kiri. Dengan badan agak condong ke depan dan kedua lengan rileks. Contohnya akan diperagakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu teknik langkah atau gerakan kaki. Dalam jalan cepat, kaki tidak diperbolehkan untuk putus kontak dengan tanah. Dan tumit kaki harus menapak tanah terlebih dahulu. Teknik selanjutnya yaitu ayunan lengan atau gerakan tangan. Nah, dalam gerakan tangan ini, siku ditekuk kurang lebih 90 derajat. Ayunan lengan kiri ke depan bersamaan dengan mengangkat paha dan kaki kanan. Sehingga koordinasinya adalah lengan kiri bersamaan dengan kaki kanan dan lengan kanan bersamaan dengan kaki kiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu teknik finish. Nah, teknik finish dalam jalan cepat yaitu dengan tidak mengubah kecepatan, membusungkan dada dan tangan ditarik ke belakang. Contohnya akan diperagakan oleh teman saya. Untuk memperoleh langkah-langkah yang benar, maka pemindahan badan dan kaki satu ke kaki yang lain itu harus nampak jelas. Gerakan ini perlu dilatih agar serasi, lancar, dan tidak cepat lelah. Jadi, sikap dan gerakan jalan cepat adalah badan dalam posisi tegak, pandangan lurus ke depan, siku ditekuk, tangan dikepalkan, semuanya dilakukan dengan rileks. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan tentang jalan cepat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.